Ya, ada dua pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan interaksi atau hablum minan nas tadi, hubungan sesama manusia. Bagaimana hubungan sesama manusia kalau beda agama? Hubungannya baik-baik saja, ya kan? Kalau dalam konteks hubungan hablum minan nas gitu. Jadi hubungan misalnya ya orang tua, kebetulan orang tuanya mungkin non muslim gitu ya, orang tuanya non muslim, lalu anaknya Islam ya, atau mungkin saudaranya ada yang non muslim. Bagaimana hubungannya? Al-Quran sudah memberikan panduan ya. Jadi selama kita itu misalnya ini dengan orang tua, hukum anak dengan orang tua itu tetap wajib taat. Ya, hukum anak dengan orang tua itu tetap wajib taat. Itu namanya birrul walidain. Ya. Selama perintah orang tua tadi itu bukan perintah maksiat. Nah, gitu. Ya. Jadi selama bukan perintah maksiat, itu namanya hubungan sesama manusia. Nah, gitu loh. Jadi karena misalnya dia orang tua kita, tetap kita kasih nafkah kalau dia orang tua kita. Meskipun dia mungkin berbeda agama dengan kita. Itu hubungan sesama manusia. Gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya dia saudara kita. Ya, saudara kita. Misalnya dia kebetulan hidupnya susah. Kita yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Maka kita juga tetap diperintah untuk bersedekah. Sedekah yang paling baik kita adalah sedekah kepada dawil kurba, kepada kerabat. Termasuk kerabat itu adalah saudara tadi, meskipun dia tidak sama agamanya. Nah, gitu. Ya. Selama sedekah yang kita kasihkan itu bukan sedekah yang sifatnya wajib. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Kenapa? Tidak boleh mereka menerima zakat karena zakat itu ibadah. Ibadah itu tidak boleh diberikan kepada orang non muslim. Ya. Jadi zakat itu wajib. Dia hanya diwajibkan pada muslim dan diberikan kepada muslim. Tapi kalau misalnya kita sedekah tatawwu, sedekah sunnah, contoh sedekah sunnah itu apa? Akikah, kurban, atau misalnya kita ya sedekah sunnah yang lain. Boleh tidak kita ngasih kepada saudara kita? Silahkan. Ya, boleh. Gitu ya. Nah, ini termasuk hubungan. Namanya hablum minan nas. Gitu. Jadi tidak ada larangan. Gitu. Ya. Nah, itu juga bagian dari dakwah. Makanya Nabi itu meskipun paman-pamannya tadi itu kafir, hubungan secara pribadi tetap baik. Ya kan? Dan mereka mengakui kebaikan Rasulullah. Meskipun mereka tetap keras hatinya tidak mau menerima Islam. Nah, paham ya? Nah, itu kaitannya dengan hablum minan nas. Gitu. Jadi jangan karena beda agama terus nanti kemudian lah kalau saya ngasih makan dia kan dia non muslim, berarti nanti makanan yang saya kasih dipakai untuk menguatkan diri dia supaya dia bisa ibadah, berarti saya berdosa juga dong. Enggak begitu. Ya kan? Urusan dia kuat untuk ibadah itu kan urusan dia. Urusan kita itu adalah memberi supaya dia hidup. Selama dia masih hidup, dia punya hubungan kerabat dengan kita, maka kita punya kewajiban. Gitu ya. Jelas ya? Nah, itu yang mesti kita paham. Nah, yang kedua tadi tentang apa? Oh, dosa enggak? Baik, ya. Apakah kalau kita membiarkan mereka atau mereka tetap beda agama dengan kita, apakah kita berdosa? Tergantung. Dosa dan tidak itu tergantung. Kalau kita itu sudah berdakwah, kita sudah ikhtiar, kita dakwai, kita ajak, kita sampaikan, dia tetap seperti itu, ya sudah. Berarti kita sudah selesai kewajibannya. Gitu. Makanya kan Nabi diingatkan oleh Allah. Ketika pamannya diajak masuk Islam tidak mau, diingatkanlah Allah.
kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu inginkan. Tapi Allah. Jadi supaya apa? Kita ini enggak down, kita ini enggak stres gitu. Yang penting kewajiban kita menyampaikan dakwah selesai. Soal dia nanti mau ikut tidak mau ikut urusan dia sama Allah. Nah, gitu. Sudah urusan kita selesai sampai di situ. Ya kan? Bisa dipahami sampai di sini? Nah, itu poinnya sebenarnya.